Om Awigram Astu Namo Sidam, Om Anobadrah Kratawo Yantu Wiswata. Halo, selamat pagi sahabat Dharma kelas 2 di rumah. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, hari ini sahabat Dharma kelas 2 berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anissa Retnawardani. Dari mana? Dari SDN Babatan 4, 459, Surabaya. Sahabat Dharma sekalian, jika sahabat Dharma bertemu dengan Ibu Anissa, itu artinya kita belajar apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 2 Sekolah Dasar. Namun sebelum itu, Ibu haturkan salam panganjali untuk sahabat Dharma sekalian. Om Swastiastu. Ibu Anissa doakan sahabat Dharma kelas 2 sekalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa. Tat Astu Swaha. Baiklah sahabat Dharma, hari ini fokus belajar kita adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami ajaran Trimurti sebagai perwujudan Sang Hyang Widiwasa. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri yang melekat pada Dewa Trimurti sebagai perwujudan Sang Hyang Widiwasa, serta kalian dapat menunjukkan contoh sujud bakti kepada Sang Hyang Widiwasa dalam wujudnya sebagai Dewa Trimurti. Baiklah sahabat Dharma, sebelum kita belajar, marilah kita haturkan mantram Saraswati Puja. Silakan sahabat Dharma yang perempuan mengambil sikap Bajra Asana. Sahabat Dharma yang laki-laki silahkan mengambil sikap Sila Asana. Di sini Ibu Anissa dengan sikap pada asana ya. Silakan ambil sikap tangan Anjali. Kita mulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widya Rambam Karyasyami Siddhira Bhavantu Me Sada. Puja Dewi Saraswati dalam wujud yang sangat cantik. Kami hendak melaksanakan pembelajaran. Semoga Engkau berkenan memberikan keberhasilan kepada kami semua. Om Santi, 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 Om. Selesai. Sahabat Dharma, untuk membahas lebih lanjut materi tentang 3 Dewa Trimurti, sebelum itu silakan sahabat Dharma menyaksikan gambar yang telah Bu Anissa contohkan. Gambar pertama sebelah kiri yang paling atas itu gambar apa? Betul sekali, di sana ada gambar alam semesta ini atau tata surya kita dengan matahari sebagai porosnya dan dikelilingi oleh planet-planetnya. Kemudian di bagian bawahnya di sana ada gambar tumbuh-tumbuhan. Sahabat Dharma bisa lihat di sana ada gambar rumput, bunga-bunga. Itu adalah kelompok tumbuh-tumbuhan. Kemudian di bagian sebelah kanan atas di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain. Nah, di bagian bawahnya di sini ada gambar kelompok hewan. Di sana ada monyet, ada jerapah, ada gajah, ada harimau, ular, dan lain sebagainya. Yang mungkin sahabat Dharma sudah pernah lihat ini di mana? Di Kebun Binatang Kota Surabaya. Nah sahabat Dharma, pernahkah sahabat Dharma berpikir siapa yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya? Ya, betul sekali. Yang menciptakan semua ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang itu kita sebut Sang Hyang Widiwasa. Sahabat Dharma, selain menciptakan Sang Hyang Widiwasa, juga melakukan hal-hal yang lainnya, yaitu kita sebutnya dalam Trikona. Di sini ada 3 tugas yang dilakukan oleh Sang Hyang Widi. Yang pertama ada Utpati, yang kedua ada Stiti, yang ketiga ada Pralina. Apa itu Utpati? Utpati adalah proses penciptaan, Stiti adalah proses pemeliharaan, dan Pralina adalah proses pemusnahan. Loh Bu, kenapa sih Bu Sang Hyang Widi sudah menciptakan, sudah memelihara, kemudian harus dimusnahkan?
Pernah kan sahabat Dharma berpikir seperti itu? Nah, mengapa Sang Hyang Widi juga memusnahkan alam semesta ini? Ibu berikan contohnya. Misalnya, kita manusia setelah melalui proses lahir, hidup tanpa melalui proses mati misalnya. Apa yang terjadi di dunia ini jika manusia hanya lahir dan hidup tanpa ada kematian? Tentunya dunia kita ini akan penuh sesak oleh manusia dan itu menyebabkan ketidakseimbangan. Makanya kenapa Sang Hyang Widi juga ada proses penciptaan, pemeliharaan, serta pemusnahan. Sesungguhnya itu untuk menyeimbangkan alam semesta ini. Nah sahabat Dharma, dalam tugasnya itu Sang Hyang Widi berwujud sebagai Trimurti. Di sini Trimurti kita ambil dari bahasa Sanskerta, dari dua kata, yaitu kata Tri dan kata Murti. Kata Tri artinya tiga, Murti artinya kekuatan atau perwujudan. Jadi Trimurti artinya tiga kekuatan Sang Hyang Widi untuk menciptakan, memelihara, dan memperalina alam semesta ini beserta isinya. Lalu sahabat Dharma, siapa saja perwujudan Sang Hyang Widi ini dalam tugasnya sebagai pencipta, pemelihara, serta pelebur? Yang pertama, gambar yang paling kanan di sana ada gambar Dewa Brahma. Dewa Brahma dengan tugasnya sebagai pencipta alam semesta ini. Yang kedua, di bagian paling tengah, di sini ada gambar Dewa Wisnu. Sebagai tugasnya yaitu apa? Betul, tugasnya adalah pemelihara alam semesta ini beserta isinya. Selanjutnya, yang ketiga, di sini ada Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah sebagai pemeralina atau pemusnah alam semesta ini beserta isinya. Nah, untuk lebih mudah mengingat tiga Dewa Trimurti, kita akan bernyanyi bersama. Nada lagu yang kita pakai adalah Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Namun di sini Ibu Anissa rubah liriknya dengan lagu Trimurti. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebagai pencipta kita sebut Brahma, sebagai pemelihara kita sebut Wisnu, sebagai pelebur kita sebut Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa itulah Trimurti. Satu kali lagi. Sebagai pencipta kita sebut Brahma, sebagai pemelihara kita sebut Wisnu, sebagai pelebur kita sebut Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa itulah Trimurti. Nah sahabat Dharma, jangan pergi kemana-mana, tetap setia di program kesayangan kita karena Bu Anissa akan segera kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dharma kelas 2 Sekolah Dasar kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, masih ingat kan di segmen 1 kita telah bahas siapa saja tiga Dewa Trimurti? Ya, yang pertama ada Dewa Brahma sebagai pencipta. Di sini ada Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Lalu yang terakhir ada Dewa Siwa sebagai pemeralina atau pelebur alam semesta beserta isinya. Nah, sahabat Dharma kelas 2 di rumah, silakan sahabat Dharma membuka buku tulisnya, boleh mempersiapkan ballpoint atau pensil, karena kali ini di segmen 2 ini Ibu Anissa akan bahas lebih detail tentang ciri-ciri yang melekat pada Dewa Trimurti. Silakan menyimak ya. Nah, di sini Ibu sajikan tentang ciri-ciri Dewa Brahma. Silakan sahabat Dharma melihat gambar di samping kanan. Di sini ada gambar Dewa Brahma. Yang ciri-cirinya, yang pertama adalah Dewa Brahma bersenjatakan gada. Dewa Brahma jika kita lihat pada gambarnya memiliki wajah 4 yang kita sebut itu adalah caturmuka. Dewa Brahma di sini simbolnya adalah api. Selanjutnya warnanya adalah merah, aksara sucinya adalah Ang. Kemudian saktinya adalah siapa?
Dewi Saraswati. Dewa Brahma sebagai penguasa arah selatan, dan pada Pura Kahyangan 3 di Bali, Dewa Brahma dipuja di Pura Desa atau Balai Agung. Itulah ciri-ciri dari Dewa Brahma. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sebagai pemelihara memiliki ciri-ciri yang pertama mengendarai burung Garuda. Yang kedua, Dewa Wisnu menggunakan senjata cakra sudarsana. Simbolnya adalah air, warnanya adalah hitam, dan aksara sucinya adalah serta saktinya adalah Dewi Sri, atau biasanya disebut juga Dewi Laksmi atau Dewi Nini. Dewa Wisnu ini adalah penguasa arah utara. Selain itu, Dewa Wisnu digambarkan dengan bertangan 4 atau yang sering kita sebut itu adalah caturbuja. Kemudian biasanya di Bali Dewa Wisnu dipuja di Pura Kahyangan 3, yaitu di mana? Ya, betul sekali, itu adalah di Pura Puseh. Itulah ciri-ciri dari Dewa Wisnu. Selanjutnya di sini adalah ciri-ciri dari Dewa Siwa. Coba silakan sahabat Dharma mengamati gambar yang telah Ibu sajikan. Yang pertama cirinya, Dewa Siwa sebagai pelebur atau pemeralina mengendarai lembu Nandini. Dewa Siwa menggunakan senjata Padma Anglayang dengan simbolnya yaitu air. Dewa Siwa warnanya adalah pancawarna. Aksara sucinya adalah Mang. Saktinya adalah Dewi Durga atau juga bisa disebut Dewi Uma atau juga Dewi Parwati. Dewa Siwa ini adalah penguasa arah tengah, memiliki mata ketiga di bagian tengah sini, yaitu yang kita sebut dengan Trinetra. Kemudian pada Pura Kahyangan 3 di Bali, Dewa Siwa ini dipuja di Pura Dalem. Itulah ciri-ciri dari Dewa Siwa. Nah, kemudian anak-anak, Trimurti dengan segala tugasnya yaitu sebagai pencipta, pemelihara, serta pemeralina pastinya memiliki sakti. Apa itu saktinya? Trimurti memiliki sakti yang disebut Trisakti. Sakti artinya kekuatan atau kekuasaan. Nah, 3 dewi yang termasuk dalam Trisakti adalah Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, atau kita sebut Dewi Sri, juga Dewi Nini, juga Dewi Durga atau Dewi Parwati. Itu adalah bagian-bagian dari Trisakti. Nah, bagaimana ciri-ciri yang melekat pada Dewi Trisakti? Mari kita bahas lebih lanjut. Di sini ada Dewi Saraswati. Ini gambar yang Ibu sajikan dari Dewi Saraswati. Dewi Saraswati ini adalah sakti dari Dewa Brahma. Dewi Saraswati adalah simbol dari ilmu pengetahuan. Jika kita lihat pada gambar ini, Dewi Saraswati digambarkan dengan wujud wanita dengan wajah yang sangat cantik. Ini melambangkan ilmu pengetahuan menarik untuk dipelajari. Lalu yang kedua, kita lihat di sini Dewi Saraswati bertangan 4. Itu artinya ilmu pengetahuan berguna. Selanjutnya, di salah satu tangan dari Dewi Saraswati memegang alat musik. Di sini artinya alat musik atau ilmu pengetahuan itu mengandung seni budaya. Selanjutnya di sini kita lihat ada bunga teratai. Bunga teratai ini simbol dari ilmu pengetahuan itu suci. Selanjutnya di sini bisa kita lihat di gambar bagian bawah di sini ada gambar angsa yang artinya kebijaksanaan. Selanjutnya ada gambar merak di bagian atas. Merak ini adalah simbol bahwa ilmu pengetahuan itu berwibawa. Selanjutnya, salah satu tangan dari Dewi Saraswati memegang keropak atau lontar. Keropak atau lontar ini simbol dari ilmu pengetahuan itu kekal abadi.
Selanjutnya juga salah satu tangan dari Dewi Saraswati sebelah sini memegang genitri. Tahu ya genitri itu apa? Genitri itu biasanya kita gunakan ketika menjapa mantra. Nah, simbol dari genitri ini adalah ilmu pengetahuan tidak akan ada putusnya atau tidak akan ada habisnya. Selanjutnya, yang terakhir, cirinya adalah ada gambar air yang mengalir. Ini merupakan simbol dari ilmu pengetahuan yang mengalir tiada henti. Inilah anak-anak ciri-ciri dari Dewi Saraswati. Nah, kemudian anak-anak, Dewi Saraswati ini juga biasanya kita puja pada saat Hari Raya Saraswati, yaitu hari turunnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang Dewi Laksmi. Nah, Dewi Laksmi ini adalah saktinya dari Dewa Wisnu. Dewi Laksmi kita sebut juga Dewi Sri atau Dewi Nini. Beliau melambangkan kesuburan dan kesejahteraan. Jika kita lihat dengan wajahnya yang sangat cantik seperti ini, Dewi Laksmi adalah cerminan sifat lemah lembut. Kemudian salah satu tangannya memegang bunga teratai. Inilah anak-anak ciri-ciri dari Dewi Laksmi. Namun anak-anak tetap setia ya dalam program ini karena Ibu Anissa akan segera kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dalam program kesayangan sahabat Dharma sekalian, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, sahabat Dharma kelas 2 sekolah dasar, tadi kita telah membahas tentang ciri-ciri dari Dewa Trimurti juga dari Dewi Trisakti. Namun ada satu yang belum kita bahas, yaitu ciri-ciri dari Dewi Durga atau Dewi Uma atau juga disebut sebagai Dewi Parwati. Beliau adalah sakti dari Dewa Siwa. Kemudian beliau digambarkan dengan paras yang sangat cantik. Beliau adalah lambang dari kekuatan dengan tugasnya yaitu memperalina alam semesta ini. Namun ketika memenuhi tugasnya itu sebagai pemeralina, beliau digambarkan dengan wajah yang sangat seram, dengan rambut yang terurai, mata yang tajam, serta lidah yang menjulur. Itulah wujud dari Dewi Parwati atau Dewi Durga ketika melaksanakan tugasnya sebagai apa? Betul, sebagai pemeralina alam semesta ini. Nah, kemudian sama seperti dengan Trisakti, Ibu Anissa membantu anak-anak untuk lebih hafal tentang siapa itu Dewi Trimurti. Sama seperti tadi dengan melalui lagu, dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Namun di sini yang kita nyanyikan adalah Dewi Trimurti. Silakan melihat teks yang di bawah ya, lalu nanti kita akan menyambungnya dengan lagu dari Dewa Trimurti. Kita mulai dengan teks yang di bawah dulu. 1, 2, 3. Dewi Saraswati, sakti Dewa Brahma. Dewi Laksmi itu sakti Dewa Wisnu. Dewi Durga itu sakti Dewa Siwa. Brahma Saraswati, Laksmi, Durga itulah Trisakti. Sekarang coba kita sambung dengan lagu Trimurti ya. Jadi lagunya berubah jadi lagu Trimurti dan saktinya. Kita mulai. Sebagai pencipta kita sebut Brahma. Sebagai pemelihara kita sebut Wisnu. Sebagai pelebur kita sebut Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa itulah Trimurti. Dewi Saraswati, sakti Dewa Brahma. Dewi Laksmi itu sakti Dewa Wisnu. Dewi Durga itu sakti Dewa Siwa. Saraswati, Laksmi, Durga itulah Trisakti. Jadi sahabat Dharma kelas 2 sudah tahu ya siapa itu 3 Dewa Trimurti, yaitu Dewa Brahma dengan saktinya yaitu Dewi Saraswati. Yang kedua adalah Dewa Wisnu sebagai pemelihara dengan saktinya yaitu Dewi Laksmi. Serta yang ketiga adalah Dewa Siwa sebagai pemeralina dengan saktinya Dewi Durga. Nah, setelah kita tahu 3 Dewa Trimurti beserta sakti dan tugas-tugasnya,
kita akan membahas bagaimana cara kita untuk menunjukkan bakti kepada Sang Hyang Widi dalam wujudnya sebagai Dewa Trimurti. Ada banyak sekali cara, seperti Ibu bisa contohkan. Kita patut bersyukur, menghaturkan puja syukur kepada beliau Sang Hyang Widi yang telah memberikan anugerah hidup kepada kita semua, yang telah memelihara kita pada sampai saat ini dengan keadaan sehat. Lalu bisa juga dengan menghaturkan japa mantra dengan menyebut Sang Hyang Widi dengan nama Dewa Brahma, Wisnu, Siwa secara berulang-ulang. Misalnya seperti ini. Om Brahma Wisnu Siwa, Om Brahma Wisnu Siwa. Itu bisa kita lakukan berulang-ulang kali, biasanya dalam hitungan 1 kali putaran genitri, yaitu 108 kali. Nah sahabat Dharma, selain itu kita juga bisa dengan melaksanakan puja Trisandya 3 kali sehari. Pada saat kapan saja? Pagi jam 6 pagi, siang jam 12, kemudian sorenya pada jam 6 sore. Itu bisa kita laksanakan. Selain itu kita juga bisa melaksanakan dalam Naimittika Karma atau Naimittika Yatnya, yaitu persembahyangan yang kita lakukan pada hari-hari suci. Selain itu, sahabat Dharma, kita juga bisa menunjukkan bakti kepada Dewa Trimurti melalui mantra guru. Pada saat kelas 1, sahabat Dharma sudah belajar ini. Bagaimana mantranya? Ibu Anissa akan bacakan, kemudian kita akan lantunkan bersama-sama ya. Baiklah. Om Guru Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewo Maheswara, Gurur Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Kita lantunkan bersama-sama ya dengan mengambil sikap panganjali. Om Gurur Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewo Maheswara, Gurur Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Dengan artinya yaitu Om Hyang Widi, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya, alam semesta, dan kepada Guru yang telah menganugerahkan kesejahteraan serta kebahagiaan, hamba memujamu. Itulah artinya. Baiklah sahabat Dharma, yang menjadi kesimpulan dari seluruh proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa adalah wujud dari Sang Hyang Widi ketika mengambil peran atau tugasnya sebagai pencipta, pemelihara, serta pelebur. Kemudian sesungguhnya meskipun Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa ini digambarkan ada dalam 3 wujud, sesungguhnya beliau adalah satu, yaitu Sang Hyang Widiwasa. Maka disebutkan Eko Narayana Nadwityo Stikascit, yang artinya Sang Hyang Widiwasa hanya ada satu, namun tidak ada duanya. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai tugas, sahabat Dharma silahkan menuliskan soal dan jawaban pada buku tulis, kemudian sahabat Dharma bisa kumpulkan di guru agama masing-masing. Apa itu tugasnya? Yang pertama, silakan jelaskan apa pengertian Trimurti. Yang kedua, silakan sahabat Dharma sebutkan 3 Dewa Trimurti beserta saktinya. Selanjutnya, tugas yang ketiga adalah tuliskan ciri-ciri yang melekat pada masing-masing Dewa Trimurti. Tugas yang terakhir, apa yang dapat sahabat Dharma di rumah lakukan untuk menunjukkan bakti kepada Dewa Trimurti? Bisa didiskusikan dengan ayah dan bunda di rumah ya. Setelah menyelesaikan tugasnya, silahkan kumpulkan pada Bapak Ibu Guru di sekolah masing-masing. Baiklah sahabat Dharma, inilah akhir pembelajaran kita. Selalu Ibu Anissa ingatkan untuk selalu tertib dan patuh pada protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa kepada Sang Hyang Widiwasa, mohon perlindungan dari beliau. Untuk itu, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan para masanti. Silakan sahabat Dharma sekalian mengambil sikap panganjali.
Kita tutup bersama. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Sampai jumpa lagi.